Baik, selamat pagi semua. Apakah suaraku terdengar di kalian? Terdengar, Kak. Oke. Baik, Ibu, aku mulai aja. Pertama-tama, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Maria Francisca. Aku dari angkatan 2018, jurusan manajemen dari kampus Bekasi. Hari ini akan mengajar kalian materi menjelang UAS, yaitu materi manajemen keuangan. Nah, untuk materi manajemen keuangan, untuk soal-soalnya akan aku kirim ke kalian lewat kolom chat. Nah, ini udah aku kirim untuk kumpulan soal untuk bagian esainya. Jadi biasanya kan untuk di soal-soal seperti manajemen keuangan, biasanya kan ada pilihan ganda dan ada esainya. Nah, di mentoring kali ini, aku akan lebih menekankan pada bagian esai dan lebih berfokus kepada hitungan-hitungannya. Nah, silakan kalian lihat, sudah aku kirim. Di PDF itu ada beberapa soal. Sebisa mungkin aku bakal bahas semuanya sampai sekitar jam 1, tapi nanti kalau tidak bisa semuanya, nanti aku bakal sisanya yang tidak kita bahas, aku bakal kasih perhitungannya bagaimana ke kalian, biar saat UAS kalian bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh pihak TSM. Nah, kita mulai aja. Aku sudah share screen. Apakah di kalian sudah terlihat? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, kita mulai aja untuk soal yang pertama, yaitu soal working capital management. Nah, kita bisa lihat di soal working capital management, ada beberapa data. Yang pertama ada inventory turnover atau ITO, lalu ada ACP, average collection period, lalu ada average payment period, lalu ada pengeluaran investasi dalam setahun, dan ada asumsi setahun itu sama dengan 360 hari. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, kita disuruh hitung besaran CCC atau cash conversion cycle, lalu ada pengeluaran cash harian, dan besaran investasi yang diperlukan untuk mendukung CCC tersebut. Nah, lalu yang B itu, hitunglah besaran investasi yang diperlukan jika perusahaan secara bersamaan melakukan tindakan mempersingkat AI, terus mempercepat ACP, dan memperpanjang APP. Nah, untuk yang C itu kan dia ditanya jika tingkat bunga investasi adalah 10%, terus ditanya berapa besar kenaikan profit yang diperlukan untuk mendukung jawaban pada buktir B. Nah, kalau gitu, kita kerjakan dulu untuk yang A. Nah, sebelum kita kerjakan yang A, untuk mengerjakan soal-soal hitungan, lebih baik kita cari dulu yang diketahui itu apa saja. Nah, kita tulis dulu untuk yang diketahui. Yang diketahui itu kan ITO-nya itu sebesar 6 kali. Lalu ACP sama dengan 40 hari. Lalu ada APP-nya sebesar 20 hari. Lalu kita kasih tahu juga untuk cost investasinya itu selama 1 tahun itu sebesar 7.200.000. Dan
asumsi 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Nah, untuk poin A, kita akan cari dulu untuk CCC-nya, di mana untuk rumus cash conversion cycle itu ditambah ACP, terus dikurang APP-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk untuk ACP-nya kan sudah diketahui dalam soal, dan untuk APP juga sudah diketahui dalam soal. Namun kita belum tahu nih AAI-nya berapa. Nah, maka dari itu kita akan cari tahu dahulu AAI-nya itu berapa. Nah, untuk rumus AAI sendiri, itu kan average age of inventory. Untuk rumusnya sendiri, AAI sama dengan inventory dibagi COGS atau cost of goods sold, itu dikali dengan 360 hari. Kalau misalnya di soal asumsi 1 tahun 365, berarti kalian ganti jadi 365 hari. Nah, di sini kan dikasih taunya AI itu kan inventory dibagi COGS. Sedangkan komponen yang diketahui dalam soal itu hanya ITO, ACP, APP, cost investasi, dan asumsi setahun sama dengan 360 hari. Kan tidak ada nih untuk inventory berapa, lalu untuk COGS berapa, kan tidak ada. Nah, untuk mencari AI atau inventory atau COGS-nya, kita bisa lihat dari ITO-nya. Nah, untuk ITO-nya, kalian mungkin masih ingat, untuk ITO itu kan rumusnya COGS dibagi inventory. Nah, kalau kalian lihat, AI itu kan inventory dibagi COGS. Tapi kalau ITO itu COGS dibagi inventory, berarti kan kebalikannya. Nah, berarti untuk mencari AI, kita bisa menggunakan ITO. Di mana cara mencarinya itu, karena kita tahu ITO itu adalah COGS dibagi inventory, maka kita bisa buat persamaan seperti ini. Kita bisa buat rumus seperti ini. AAI sama dengan 1 dibagi ITO. Lalu dikali 360 hari. Nah, kenapa bisa 1 dibagi ITO? Kalau misalnya kalian coba 1 dibagi ITO itu, kalau kalian jabarin lagi kan, AI sama dengan 1 dibagi ITO. Nah, ITO-nya
Coba kita jabarin di sini. Itu kan COGS dibagi inventory. Nah, di sini kan dia 1 dibagi COGS dibagi inventory. Nah, kalau seperti ini, dia itu bakal dibalik itu. Karena kan dia 1 per COGS dibagi inventory. Otomatis dibaliknya itu rumusnya jadi sorry 1 dibagi COGS dibagi inventory. Berarti kan kalau misalnya seperti ini, dia akan dibalik itu kan, karena 1 bagi. Jadinya, kalau misalnya dibalik, jadi 1 dikali inventory dibagi COGS. Nah, berarti kan sesuai. 1 per itu sama aja kayak AAI sama dengan inventory dibagi COGS. Berarti kita bisa langsung masukin nih buat mencari AI-nya bagaimana. Berarti AI sama dengan 1 dibagi ITO-nya itu 6 kali dibagi 360 hari. Sehingga kalian bagi, dapat hasil AI-nya itu sebesar 60 hari. Kita udah dapat untuk AI-nya, berarti kita bisa cari tahu nih untuk CCC-nya berapa. Berarti CCC-nya kita langsung masukkan aja AI-nya 60 hari ditambah ACP-nya 40 hari lalu dikurang APP-nya 20 hari. Dan kalian jumlah dapat hasil dari CCC-nya itu sebesar 60 hari. 80 hari. 60 tambah 40 sama 100, 100 dikurang 20, dapat CCC-nya itu 80 hari. Kita udah dapat untuk yang A, CCC 80 hari. Nah, lalu kita lihat apalagi ditanyakan pada poin A. Katanya ditanya pengeluaran cash harian dan besarnya investasi diperlukan untuk mendukung CCC tersebut. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu pengeluaran cash hariannya berapa. Untuk cara carinya itu, berarti tinggal kita lihat pengeluaran cash harian sama dengan kita kan dikasih tahu biaya investasi dalam 1 tahun. Berarti untuk mencari tahu pengeluaran cash hariannya, tinggal cost kalian bagi dengan 1 tahun itu berapa hari.
Karena di sini 1 tahun 360 hari, berarti kita bagi dengan 360. Kita bagi cost investasinya itu 7.200.000. Dibagi 360. Kalian bagi, dapat hasilnya itu 20.000 per hari. Nah, berarti di sini kita tahu pengeluaran cash hariannya itu sebesar 20.000 per hari. Berikutnya kita ditanya juga, besaran investasi yang diperlukan untuk mendukung CCC tersebut. Nah, untuk mencari besaran investasi, kita lihat pada hasil CCC dan pengeluaran cash hariannya. Kita lihat CCC-nya itu kan 80 hari, nanti kita kalikan dengan pengeluaran cash harian. Kita kali 80 hari dikali dengan cash hariannya itu 20.000 per hari. 3 kali yang kali. Berarti 80 dikali 20.000 dapat hasilnya itu 1.600.000. Berarti besar investasi untuk mendukung CCC tersebut adalah 1.600.000. Karena CCC atau cash conversion cycle itu kan kayak siklus atau berapa lama periode dibutuhkan agar dari bahan baku atau bahan mentah kita olah sampai bisa dari cash yang kita investasikan untuk bahan baku, kita olah, terus kita jual sampai menghasilkan uang. Jadi kayak perputaran gitu. Bisa dari cash, kita beli bahan baku kita jadiin produk, produknya itu kita jual dapat uang. Jadi dia kayak siklusnya gitu selalu melingkar, selalu dari cash jadi cash lagi. Nah, untuk cashnya itu kita kan berarti harus mengeluarkan uang dan ini investasinya. Untuk soal ini karena CCC-nya 80 hari berarti besar investasinya itu 1.600.000 karena pengeluaran cash sebesar 20.000 per hari. Berikutnya kita kerjakan yang B. Kita lihat yang B. Hitunglah besar investasi yang diperlukan jika AI itu dipersingkat 5 hari, ACP-nya dipersingkat 10 hari, dan APP-nya diperpanjang 15 hari. Berarti kita tulis dulu. Awalnya kan AI-nya itu dia sebesar 60 hari. ACP-nya itu 40 hari. Dan APP-nya itu sebesar 20 hari. Nah,
ini berubah sesuai yang ditanyakan di soal. Untuk yang AI-nya kan dia dipersingkat atau dipercepat 6, berarti yang awal 60 karena dipersingkat, berarti kan AI-nya itu lebih cepat. Berarti 60 dikurang 5, hasilnya itu 55 hari. Lalu untuk ACP-nya sama katanya kan, yang satunya kan dipersingkat, satunya dipercepat. Dipersingkat dan dipercepat itu sama, dia berarti kayak mengurangi harinya gitu, berarti 40 dikurang 10 sama dengan 30 hari. Untuk APP-nya itu diperpanjang selama 15 hari. Kalau diperpanjang berarti dia bertambah. Jadi 20 ditambah 15 sama dengan 35 hari. Nah, berarti untuk mencari besaran investasi, pertama-tama kita harus mencari dahulu. CCC-nya yang baru itu, I-nya kan dia 55 hari, tambah dengan ACP-nya 30 hari, dikurang dengan APP-nya 35 hari. Besaran CCC sebesar 50 hari. 55 sampai 30, 85 dikurang 35, hasilnya jadi 50. Nah, untuk besaran investasi berarti kita ambil pengeluaran cash hariannya sama dari yang poin A 20.000 per hari. Kita ambil sama 20.000 per hari, berarti CCC-nya itu 50 hari, dikali pengeluaran hariannya itu 20.000 per hari. Tinggal kali aja. Tinggal kali berarti hasilnya itu jadi 1 juta untuk besaran investasi. Berarti dari sini kita tahu besarnya investasi apabila AI-nya itu dipercepat, ACP dipersingkat, dan APP-nya itu diperlama, akan membuat besar investasi, akan membuat CCC-nya itu semakin singkat. Dan besar investasinya itu semakin kecil, karena kan CCC-nya semakin kecil. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang poin C, kalau menurutku ini kayak ada kesalahan, karena seharusnya ditanyakan itu bukan besarnya profit. Nah, setahu aku harusnya ditanyakan kalau misalnya seperti ini soalnya, yang ditanyakan itu adalah kayak penghematan dananya gitu. Penghematan dana dan penghematan bunganya gitu. Sebelum dan sesudah kita lakukan kayak tindakan yang dari A-nya itu CCC 80 hari, lalu B-nya itu karena dilakukan tindakan CCC-nya itu menjadi 50 hari. Harusnya soal untuk yang C itu dia ditanya untuk penghematannya itu berapa, seperti penghematan investasi atau penghematan bunganya. Jadi untuk yang poin C kita lewatin dulu aja.
Untuk yang A ini, untuk yang soal pertama ini, apakah dari kalian ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah ada yang bertanya? Silakan untuk soal yang pertama ini. Sebelum nanti kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu current asset management. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada. Misalnya, oh ya, kalau misalnya kalian ada yang bertanya, langsung interupsi aja nggak apa-apa. Atau misalnya aku ngajar kecepatan, silakan kayak interupsi aja, bilang kalau aku kecepatan, jadi aku bisa turunin temponya biar kalian bisa memahami cara mengerjakannya itu lebih baik, ya. Silakan, nggak apa-apa, kasih tahu aja kalau misalnya aku kecepatan, atau mungkin kalian ada yang bingung, atau mungkin jawabanku ada yang salah, silakan aja kita tahu. Kalau gitu, kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu current asset management. Nah, untuk soal yang kedua, current asset management. Nah, di current asset management ini, kita dikasih tahu katanya di tahun lalu penjualannya itu 20.000 unit, lalu di tahun berikutnya perusahaan ini mau meningkatkan penjualan sebesar 15%, lalu kita ketahui juga biaya jual per unit dan biaya variabel per unitnya sebesar 300.000 dan 200.000 secara berturut-turut. Lalu ini sebenarnya kayak ada yang dihilangin kata-katanya, tapi harusnya nggak masalah. Lalu berikutnya kita kasih tahu katanya ini pembayaran itu menggunakan kredit, lalu caranya itu memperpanjang penagihan piutang dari 15 hari menjadi 30 hari. Lalu ada bad debt-nya atau biaya hutang tak tertagih meningkat dari 5 menjadi 10%. Lalu perusahaan optimis bahwa 80% konsumen akan tertarik dengan penawaran diskon yang sebesar 20% yang ditawarkan kepada pembeli jika melakukan pembayaran paling lama 7 hari setelah pembelian. Lalu tingkat pengembalian investasi sejenisnya itu sebesar 10%. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini, kebijakan pelanggaran kredit dan pemberian diskonnya ini layak atau enggak yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini. Nah, untuk mencari tahu soal ini, kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Nah, mungkin yang kalian pelajari di kelas atau mungkin di buku, caranya mungkin sedikit berbeda sama punya aku. Mungkin mirip, cuman kalau cara yang aku kasih bisa dibilang lebih terstruktur. Jadi kalian nggak perlu
nggak perlu repot-repot kayak cari ini salesnya berapa, bottomnya berapa. Jadi kalian tinggal ambil dari data-data yang diketahui, yang kita akan cari tahu dulu. Nah, kita lihat di sini kan ada yang kita kan dikasih tahu data yang tahun 2018, yang tahun lalu, dan yang tahun 2019. Yang perusahaan ingin lihat apakah kebijakan pelonggaran kreditnya ini layak atau enggak. Berarti kita tahun 2018 dan untuk yang tahun 2019 proposnya itu 19. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Yang pertama itu ada salesnya. Di mana salesnya pada tahun 2018 sudah 20.000 unit. Tahun 2019 itu naik 15%. Nah, berarti untuk naik 15% itu berapa? Bisa kalian 20.000 dikali 15%. Baru hasilnya kalian tambah dengan unit yang tahun 2018. Atau bisa kalian ikutin cara seperti ini. 20.000 dikali 115%. Kenapa 115%? Karena katanya kan peningkatan penjualan sebesar 15% untuk tahun 2019. Nah, kita asumsikan tahun 2018 yang 20.000 unit itu adalah 100%. Karena peningkatannya itu sebesar 15% dari tahun yang lalu, berarti kita kalikan dengan 115%. Karena yang 20.000 unit itu kita asumsikan sebagai 100%, dan 2019 ini ada penambahan sebesar 15%. Untuk hasilnya sebesar 23.000. Kalau kalian pakai cara manual, caranya tinggal 20.000 dikali 15% dulu, baru kalian tambah dengan 20.000 lagi, hasilnya pasti sama, yaitu 23.000. Lalu berikutnya kita ketahui juga price atau harga per unitnya. Untuk harga per unit dan double cost per unit, kita lihat katanya tahun lalu dan tahun ini sama, tidak ada perubahan, yaitu 13.000 dan 12.000. Jadi untuk price per unit 13.000, untuk variable cost-nya 12.000. Nah, lalu yang diketahui berikutnya itu ada periode penagihan piutang. Periode penagihan piutang itu ACP dalam bahasa Inggrisnya, Average Collection Period. ACP-nya itu yang awal itu 15 hari katanya, terus menjadi 30 hari. Nah, kita udah dapat ACP-nya, lalu kita lihat katanya ada biaya hutang harus tagih atau bad debt-nya yang awalnya itu 5% jadi 10%. Lalu kita
ketahui juga untuk pelanggan yang tertarik dengan diskon. Untuk pelanggan yang tertarik diskon, katanya kan dari kebijakan ini perusahaan optimis bahwa 80% konsumen akan tertarik dengan penawaran diskonnya. Nah, ini kan tadi dikasih tahu dari kebijakan tersebut, yang artinya pelanggan yang tertarik diskon setelah dilakukan kebijakan atau yang tahun 2019 itu adalah 80%. Kan untuk yang tahun lalunya kan tidak diketahui. Karena tidak diketahui, kita strip aja. Kita strip. Lalu kita lihat. Berikutnya yang ketahui itu ada penawaran diskonnya sebesar 20%. Diskonnya berarti sebesar 20% buat yang tahun 2019. Sedangkan buat tahun sebelumnya itu tidak ada. Jadi kalian strip aja. Kalian strip. Lalu kita dikasih tahu juga katanya investasi sejenis menawarkan tingkat pengembangan sebesar 10%. Nah, maksudnya tingkat pengembangan ini adalah opportunity cost-nya. Opportunity cost besar 10% buat yang tahun 2019. Opportunity cost-nya itu sebesar 10% buat tahun 2019 dan tahun 2018 itu di-strip karena tidak diketahui. Lalu kita akan dikasih tahu juga asumsi setahun itu sama dengan 360 hari. Nah, dari sini kita akan mencari tahu apakah kebijakan ini layak atau enggak. Nah, caranya untuk yang pertama, kita akan mencari profit contribution-nya dulu. Di mana rumusnya itu adalah sales tahun 2019 dikurang sales sales 2019 dikurang sales tahun 2018 kurung dikali dengan price per unit dikurang variabel cost per unit. Jadi dari propose dikurang present buat tahu profit contribution-nya itu berapa. Nah, berarti untuk sales-nya itu 2019 kan 23.000 unit dikurang sales tahun 2018 20.000 unit terus dikali dengan price per unitnya. Price per unit itu 300.000. Variable cost per unitnya 200.000 per unit. Berarti untuk tinggal kalian kali aja
23.000 dikurang 20.000 itu kan berarti 3.000. 3.000 tinggal dikali selisih dari 13.000 dikurang 12.000 yaitu 100.000. Berarti 3.000 dikali 100.000. Dapat hasilnya itu sebesar 100 juta. Ya, 300 juta. Nah, kita udah dapat buat yang profit kontribusinya berapa. Ini buat yang ini bukan kita mencari ABC yang di soal ya, tapi ini step by step-nya untuk mencari apakah ini layak atau tidak. Lalu kita cari untuk yang berikutnya adalah cash discount-nya. Untuk cash discount, cara carinya itu seperti ini. Jadi, sales dikurang price per unit, lalu dikali dengan pelanggan yang tertarik diskon dikali cash diskonnya. Berarti masukkan aja salesnya, berarti buat yang present itu 20.000 dikali price per unitnya 300.000 terus dikali berapa persen pelanggan tertarik diskon, yaitu 80%, terus dikali cash diskonnya 20%. Berarti tinggal kalian kali aja. 220.000 dikali 300.000 dikali 80%. Enggak, ini kan yang present ya. Sorry, aku ada kesalahan. Untuk yang present kan dia tidak diketahui kan untuk berapa pelanggan yang tertarik diskon dan cash diskonnya nih. Tidak diketahui berapa, berarti kita kali 0 kali 0. Pastinya kalau misalnya angka yang dikali dengan 0, hasil pasti akan 0. Berarti untuk yang present itu 0. Untuk cash diskonnya, lalu untuk yang berikutnya yang propose, berarti kita cari yang ini, salesnya tadi kita lihat 23.000 dikali price per unitnya 300.000 terus dikali pelanggan ditarik diskon dan dikali cash diskonnya yaitu 80% dikali 20%. Jadi kali 80% lalu dikali 20%. Ini tinggal kalian kali aja. 23.000 dikali 300.000 dikali 80% dikali 20%. Tinggal kalian kali. Dapat hasilnya itu 1.104 juta. Kalau aku salah, tolong kasih tahu ya.
setelah kita tahu present dan propose-nya, kita harus tahu selisihnya berapa dari present ke propose. Nah, cara cari tahu selisihnya itu tinggal kalau yang kurang aja. Nilai yang didapat dari present dikurang yang propose. Berarti 0 dikurang 1.104.000.000. Nah, hasilnya itu kalau misalnya kurang 0 dikali 0 dikurang 1.104.000.000, jadi minus kan? Negatif atau minus 1.104.000.000. Nah, belum selesai sampai di sini, kita cari lagi buat yang cost margin in receivable. Sama, kita cari present dan propose-nya, di mana untuk yang present dan propose rumusnya kurang lebih sama. Untuk rumusnya itu variable cost per unit dikali sales, terus dibagi turnover of accounts receivable. Di mana untuk turnover of account receivable rumusnya itu 360 karena asumsi setahun sama dengan 360 hari dibagi sama ACP-nya. Accounts receivable. Turnover of accounts receivable 360 dibagi ACP-nya. Berarti kita langsung masukin aja variable cost per unitnya. Tadi kan sebesar 200.000 dikali salesnya 20.000 per unit. Berarti 200.000 dikali 20.000 unit bisa dibagi turnover of account receivable-nya. Dimana kita cari tahu dulu aja biar lebih mudah. Turnover of account receivable itu berarti 360
dibagi ACP-nya sebesar 15 hari. Udah kalian bagi aja, 360 dibagi 15 hari. Dapat hasilnya itu sebesar 24. Jadi 12.000 dikali 20.000 unit dibagi 24. Kalian bagi 24 akan dapat hasilnya itu sebesar 166.666.667. Kita buatin aja kesatuan terdekat. Jadi buat yang present-nya. Untuk yang propose, kurang lebih sama, kita pakai rumusnya sama, tapi kita tinggal ubah aja. Untuk variable cost per unitnya itu tetap 12.000, salesnya itu 23.000, kita ubah. Lalu untuk turnover in account receivable-nya, nah kita cari lagi. Untuk yang propose, dia kan 360 dibagi ACP, di mana ACP-nya untuk yang propose itu adalah 30 hari. Dibagi 30 hari itu menjadi 12. Jadi 12 berarti 200.000 dikali 23.000 dibagi 12. Kalian bagi nanti dapat hasilnya itu sebesar 383.333.333 rupiah.